saya tambah bingung kok derek Pak Ustadz. Dan ini adalah kenyataan yang terjadi di negeri kita. Kita jumpai banyak orang yang lebih suka derek ustadz atau ikut ustadz daripada ikut dalil. Kita jumpai banyak sekali di negeri kita yang lebih suka untuk nderek ustadz atau nderek kiai atau yang seterusnya dibandingkan derek dalil, ikut dalil. Yang jadi masalah, apakah hal yang semacam ini bertentangan dengan syariat atau dibolehkan? Bapak dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membaca sejarah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid, yaitu tentang seorang sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Siapa yang tahu Adi bin Hatim At-Ta'i? Adi ini seorang sahabat, Hatim bapaknya. Si Hatim ini bapaknya, dia adalah orang yang paling dermawan di antara orang-orang Arab di kala itu. Bahkan kalau orang Arab membuat perumpamaan tentang kedermawanan, maka dibuat perumpamaan dengan Hatim ini. Saking dermawannya Hatim ini, dia suka ngasih-ngasih kepada orang yang gak butuh. Dia inginnya setiap hari ada orang yang makan di tempat dia. Namanya orang dermawan. Suka ada orang yang kumpul di tempat dia dan dia yang memberikan suguhan, dia yang memberikan hidangan. Maka kalau supaya dikatakan apa? Jawad. Dia adalah orang yang suka memberi. Dia adalah orang yang dermawan. Waqad qila, dan itu telah diucapkan. Artinya manusia sudah menyematkan gelar kedermawanan kepada Hatim At-Ta'i ini ketika di dunia. Adapun di akhirat tidak dapat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita SAW tentang 3 orang yang akan dipanaskan dengannya api neraka. Salah satunya siapa? Seorang penuntut ilmu. Dan salah satunya adalah seorang yang dermawan, yang dia memberi, tetapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah supaya dikatakan jawad. Iki uwong awehan. Awehan itu napa lek teng mriki? Sami ta? Sami. Iki wong lomo, entengan, suka memberi. Dan ini telah dikatakan. Adapun anaknya Adi bin Hatim. Adi ini adalah orang yang suka mencari kebenaran. Sehingga di ujung dia masuk ke dalam agama Nasrani. Kemudian dikisahkan bahwasanya kaumnya ditawan oleh Rasulullah SAW, dan diantara yang ditawan adalah kakak perempuan dia. Maka Rasulullah SAW melepaskan tawanan tersebut, diantaranya adalah kakaknya dia. Kemudian datanglah kakaknya tersebut kepada Adi, supaya Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah dan masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi
Adi enggan. Akan tetapi Adi bin Hatim enggan. Hingga pada akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan kalung salib yang melingkar pada lehernya. Kemudian Rasulullah SAW beliau membacakan kepada Hatim At-Tai, di antaranya adalah surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya, tukang ibadahnya, sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Isa bin Maryam. Padahal mereka itu hanya diperintahkan supaya menyembah sesembahan yang esa. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah. Dialah Allah yang Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Ketika mendengar ayat ini tentang siapa? Tentang ulamanya dan juga tentang ahli ibadahnya Ahlul Kitab. Ketika mendengar ayat ini, maka Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan di lehernya terdapat salib tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Adi, buanglah berhala yang ada di lehermu. Salib yang ada di lehermu, buang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, Adi bin Hatim mengatakan lasna na'buduhum, kami tidak mengibadahi, kami tidak menyembah orang alim dan juga ahli ibadah kami. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innahum lam yakunu amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu. Adapun mereka tidaklah menyembah rahib mereka. Ahlul Kitab tidak menyembah rahib mereka. Akan tetapi ketika mereka, yaitu para rahib tersebut, ahli ibadah tersebut, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh rahib, maka ahlu kitab atau kaumnya mengikutinya. Dan apabila rahibnya mengharamkan apa yang diharamkan oleh rahib, mereka pula mengikutinya. Fatilka ibadatuhum, maka demikianlah peribadahan yang dilakukan oleh ahlul kitab kepada orang-orang alim dan ahlu ibadah mereka. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, iki wonten ibu-ibu napa mboten? Mboten wonten. Saya ikut ustadz saja, atau saya ikut Pak Kiai saja. Ini dilontarkan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan tidak jarang para kiai tersebut atau para ustadz yang mengatakan jangan pelajari Al-Quran dan hadis Nabi secara langsung, nanti kamu malah konslet otaknya, nggak kuat. Seakan-akan orang-orang tersebut mendoktrin supaya mengambil ilmu hanya melalui mereka. Sebagian orang mengatakan bahkan pokoknya saya pasrah bongkoan kepada Ustadz Fulan, kepada Kiai Fulan. Padahal yang semacam itu tidak diajarkan oleh agama kita. Agama kita mengajarkan supaya kita tunduk
dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan para ulama, perkataan para masyayikh, perkataan para kiai, para ustadz, boleh kita ikuti ketika perkataan-perkataan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini sudah bukan barang yang asing untuk kita. Kita sudah tahu itu. Hanya saja yang menjadi masalah, bagaimana mungkin kita memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Mungkin nama mboten maca Quran langsung faham, maca hadis mendet Sahih Bukhari dibuka langsung mudeng isine. Mungkin apa mboten? Niki santri paham basa Jawa napa mboten? Paham nggih? Tiang Jawa sedanten toh? Mungkin apa mboten? Ya mungkin saja ketika kita sudah memiliki ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk itu. Tetapi pada asalnya kita yang menjadi orang ajam, bahkan orang Arab pun kalau mereka tidak memiliki dasar-dasar keilmuan tidak akan faham. Sehingga mau tidak mau kita butuh kepada orang lain yang ngajari kita. Kita butuh kepada guru yang ngajari kita. Kita tidak mengatakan mustahil seseorang baca Quran langsung faham, tidak. Mungkin saja bisa paham. Hanya saja pemahaman dia sendiri atau pemahaman siapa. Maka dari sini kita butuh guru untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas para ulama, tugas para kiai, para ustadz adalah menjelaskan, menerangkan Al-Quran dan Sunnah. Ini tugasnya. Bukan menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal. Membuat pemahaman-pemahaman yang baru yang menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tugas para ulama, para kiai, para ustadz adalah berijtihad, memahami dalil, kemudian menjelaskannya kepada kita sebagai orang awam atau sebagai penuntut ilmu. Lantas apakah para ulama itu harus kita taati? Ditaati napa mboten? Para ulama kita taati atau tidak? Kita taati selama mereka tidak menyelisihi dalil, selama mereka tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bahkan hal tersebut merupakan ketaatan kepada ulil amri yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini mengandung makna dua hal. Yang pertama adalah para ulama yang diserahi amanah berupa permasalahan-permasalahan agama. Nah, kalau kita di negeri kita bagaimana? Kita bisa memilah mana ulama yang atau mana kiai atau mana ustadz yang sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian makna yang kedua, ulil amri di sini adalah penguasa yang mengurusi urusan dunia kita. Dan mentaati mereka ini tidak secara independen. Berbeda dengan mentaati Allah dan Rasulnya, mutlak. Adapun mentaati ulil amri, baik dari kalangan para ulama ataupun para umara, ini
ada batasannya, yaitu ketika mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya, ketika mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah atau fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lantas apakah ketika kita memilah-milah antara satu ustadz dengan ustadz yang lain atau satu kiai dengan kiai yang lain, apakah maksudnya berarti kita merendahkan para kiai, merendahkan para ustadz? Tentu jawabannya tidak. Mereka memiliki kedudukan sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki. Mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya kita bertanya kepada mereka ketika kita bingung terhadap masalah tertentu. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya, tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu ketika kalian tidak mengetahui. Dan tentunya di dalam permasalahan agama, orang yang berilmu adalah para kiai, para ustadz. Maka tugas kita adalah bertanya kepada mereka. Hanya saja tadi, ketika jawaban mereka menyelisihi dalil, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tidak kita ikuti, maka kita tidak mengikutinya. Para ulama kita, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza sahhal haditsu fadribu biqauli al-haita wa idza ra'aital hujjata mawdu'atan 'ala at-tariqi fahiya qauli. Kata Imam Syafi'i, jika terdapat hadis yang sahih, maka buanglah pendapatku, lemparkanlah pendapatku ke dinding. Kalau ada satu permasalahan, kemudian aku memutuskan, aku memilih pendapat A, ternyata pilihan pendapatku itu tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Ternyata ada hadis sahih yang menyatakan yang benar adalah B. Maka kata Imam Syafi'i, pendapatku yang A tadi buang saja. Buang saja. Dan pilihlah pendapat yang sesuai dengan hadis itu, pendapat yang ditunjukkan oleh hadis itu. Kemudian beliau mengatakan, dan jika engkau melihat hujjah diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapatku. Artinya, ketika kita menjumpai sebuah permasalahan, kemudian ada solusinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sekalipun itu belum ditetapkan oleh Imam Syafi'i, atau mungkin belum ada di zaman Imam Syafi'i, akan tetapi permasalahan tersebut sudah ada solusinya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kata Imam Syafi'i, itulah pendapatku, sekalipun di zaman Imam Syafi'i belum ada. Contohnya apa lek zaman sakniki? Permasalahan zaman dulu belum ada, zaman sekarang sudah ada. Contohnya apa? Napa kinten-kinten? Apa kira-kira?
Ampun pemilu contohnya. Mungkin tidak dikira kita lagi kampanye. Kita bukan orang partai, alhamdulillah. Oke, kita lewati. Beliau juga mengatakan, Imam Syafi'i juga mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wada'u ma qultu." Wa fi riwayatin fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahadin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika kalian mendapati di dalam kitabku ini. Pertanyaannya, kitab Imam Syafi'i ini kenapa? Kita orang Indonesia, dan di Indonesia mazhab yang berkembang adalah mazhab Syafi'iyah. Pertanyaannya, kira-kira kitabnya Imam Syafi'i ini kenapa? Wonten mriki sing Syafi'iyah. Pokoknya kudu Syafi'i, ora oleh liyane. Wonten apa mboten? Wonten. Kitab Imam Syafi'i banyak. Di antaranya adalah kitab dalam masalah fikih. Di antaranya adalah kitab Ar-Risalah dalam masalah usul fikih. Ini yang paling populer, dua buku ini. Kata beliau sendiri, jika kalian jumpai di dalam kitabku, di dalam tulisanku, kok ada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku. Ambillah sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku. Ini yang mengatakan siapa? Imam Syafi'i. Dan tentunya ini juga berlaku pada imam-imam yang lain. Ora kok wis pokoke lek Syafi'iyah iki mesti kaya ngene. Terus aku tak hambali wae. Lah memang kenapa hambali? Loh itu syekh-syekh itu banyak yang hambali. Kata mereka dekat dengan dalil. Semua pembawa mazhab akan mengatakan mazhab kami ini berlandaskan dalil. Semua pembawa mazhab, semua ulama yang mengusung bendera mazhab akan mengatakan bahwasanya mazhab saya ini berlandaskan dalil. Tidak ada yang tidak menggunakan dalil. Kalau tidak pakai dalil, otomatis napa? Sesat. Otomatis sesat. Sehingga semua mazhab itu memang benar dibangun di atas dalil. Hanya saja dalil niku kata napa mboten? Kata. Dalil ada yang paten seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ada ijma, kemudian ada qiyas dan seterusnya. Dalil-dalil itu sendiri ada yang sifatnya sahih, ada yang sifatnya tidak sahih, dhaif atau bahkan maudhu'. Dalil itu sendiri pun juga difahami oleh masing-masing para ulama dengan pemahaman yang bermacam-macam. Dalilnya banyak. Maka di sini ketika kita jumpai, kita belajar kitab tertentu, misalkan apakah dalam masalah fikih atau masalah akidah atau masalah yang lain, kok ternyata tertuliskan di dalamnya permasalahan yang menyelisihi dalil yang sahih, maka kita ambil pendapat yang sesuai dengan dalil yang sahih. Apalagi dalam masalah fikih banyak. Karena para ulama ahlu fikih biasanya mereka akan menuliskan sesuai dengan jalur yang ada di dalam madhabnya. Kecuali ulama-ulama tertentu. Sehingga di sini kita harus memilah-milah mana yang sesuai dengan dalil, mana yang tidak sesuai dengan dalil. Kemudian beliau mengatakan, ambillah sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku, dan sampaikanlah sunnah tadi
Nah, dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan ikutilah sunnah tadi dan jangan pedulikan ucapan orang. Gak usah peduli dengan ucapan orang. Mana yang menjadi sunnah itu yang kita pegang. Bahkan beliau mengatakan kullu haditsin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qauli wa illam tasma'uhu minni. Setiap hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah pendapatku meskipun kalian tidak mendengarnya dariku secara langsung. Jadi yang namanya para ulama itu tidak semua hadis Nabi sampai kepada dia. Ada hadis-hadis yang terlewat. Dia tidak sempat mendengarkan hadis tersebut. Sehingga apa? Tidak menjadi pilihan dia di dalam bermadhab atau berargumen. Tidak semua hadis Nabi sampai kepada Imam Syafi'i. Tidak semua hadis Nabi sampai kepada Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya. Maka ketika kita menjumpai hal tersebut, kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa yang datang dari Nabi itu adalah madhabku. Sekalipun mungkin madhab yang telah aku goreskan dengan penaku di dalam kitabku menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan la tuqalliduni wala tuqallidu Malikan wala Syafi'iyya wala Thawri wa ta'allamu kama ta'allamna. Janganlah kalian hanya sekedar taklid kepadaku dan jangan pula hanya sekedar taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ats-Tsawri. Belajarlah sebagaimana kami belajar. Imam Ahmad melarang kita untuk taklid. Jangan taklid. Tetapi pada kenyataannya kalau kita belajar usul fikih, di ujung pembahasan itu ada pembahasan al-mujtahid wal muqallid. Seorang mujtahid dan seorang muqallid. Lalu bagaimana cara kita menggabungkan antara keduanya? Sakjane oleh pora atau taklid kuwi. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Angsal. Imam Ahmad mengatakan la tuqalliduni, janganlah taklid kepadaku, jangan pula kepada Imam Syafi'i, jangan pula kepada Imam Malik. Ya sudah kepada Imam Abu Hanifah kalau gitu. Kan cuma disebutkan 3 orang. Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Angsal napa mboten? Boleh. Taklid itu hukumnya boleh. Boleh. Bahkan taklid itu bisa jadi wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang belum tahu dalil. Jadi tidak serta-merta kita katakan, Mas gak boleh taklid. Kita itu hur, kita itu merdeka. Boleh kita memahami dalil sendiri. Nanti dulu, masnya ini siapa? Lah kalau dia seorang mu'allaf, gak boleh taklid terus kon syahadat dewe, saged? Mboten saged. Dia suruh sholat sendiri, Mas gak boleh taklid, ini kitab pasolatan, tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh taklid, baca sendiri. Kira-kira bagaimana? Amburadul. Maka taklid itu sebenarnya hukumnya adalah boleh. Bahkan bisa menjadi wajib bagi orang-orang awam. Kenapa? Karena tugas orang awam adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi kalau kalian tidak tahu. Ini tugas mereka. Bertanya kepada ahlul ilmi. Ketika sudah mendapatkan jawabannya, maka dia ikuti. Nah, mengikuti ini adalah taklid. Yang jadi masalah adalah taklid buta. At-taqlidul a'ma, taklid buta. Bagaimana gambarannya? Sebagaimana judul kita tadi.
Wis pokoke aku pasrah melu Ustadz fulan. Pokoke aku melu Kiai fulan. Ini namanya taklid buta. Mosok bodho engko sing nanggung ya Kiai fulan. Ini namanya taklid buta. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah kita mengikuti, kita taklid kepada orang yang memang memiliki kapasitas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran untuk dipelajari. Allah turunkan Al-Quran untuk dipelajari. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Benar-benar kami telah turunkan Al-Quran lidzikri, untuk pelajaran. Maka adakah di antara kalian yang mengambil pelajaran? Yang jadi masalah sekarang, kita ini orang yang paling ngaku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ini orang yang paling ngaku sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tapi kita sendiri nyuwun sewu jarang buka Al-Quran. Berapa ayat kita baca hari ini sudah? Sampun pinten ayat? Sampun maos Quran apa dereng? Sampun apa dereng? Ini yang jadi masalah. Terkadang kita mempersoalkan orang lain, mempermasalahkan orang lain, pemahaman mereka, tapi kita sendiri tidak sibuk untuk memperbaiki pemahaman kita sendiri. Kita terlena dengan dunia, entah itu dunia nyata ataupun dunia maya, terutama dunia maya, membuat kita melayang, lupa semuanya. Gini apa mboten? Setuju napa mboten? Kudu setuju. Jangankan kita yang masih dalam tahap belajar, mereka yang sudah jadi ustadz pun bisa terlena dengan dunia maya, sehingga terlupakan dari membaca Al-Quran, apalagi membaca tafsirnya. Sinten sing sampun maos tafsir Al-Quran hari ini? Terjemahan pun lek mboten tafsir. Apalagi membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi membaca syarahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Benar-benar kami telah turunkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah di antara manusia yang menjadikan sebagai pelajaran? Pelajaran untuk kita. Al-Qur'an yang kita punya, mushaf yang kita miliki bukan sebagai penghias dinding, atau bahkan yang lebih parah lagi ditaruh di atas lemari. Sinten sing gadah mushaf ngoten niku? Selehaken ten dhuwur lemari. Atau yang lebih parah lagi buat nyimpen apa? Duit. Kersane mboten dicolong tuyul. Padahal tuyule ya dhek dhewe. Duduti siji-siji. Katanya Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Katanya Al-Quran adalah pedoman hidup kami. Tapi nggak pernah disentuh. Mereka yang pasang apa jenenge aplikasi di dalam HP, jarene engko lek ngenteni komat karo murojaah. Ternyata murojaah napa? Murojaah WhatsApp dan seterusnya. Maka kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam surat Al-Qamar, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha. Aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang putih, malamnya seperti siangnya, sesuatu yang jelas. Al-Quran dan Sunnah adalah sesuatu yang jelas. Hanya saja ketika kita tidak mampu untuk memahaminya,
kita butuh penjelasan para ulama. Lantas bagaimana kesimpulannya? Boleh nggak kita ngikuti Pak Ustadz saja? Kesimpulannya tadi gimana? Boleh. Boleh. Asalkan Ustadz tersebut, kiai tersebut adalah Ustadz dan kiai yang benar. Kalau tidak benar ya nggak usah diikuti. Lantas tolok ukur kebenaran kiai atau Ustadz tersebut bagaimana? Ya kita tinjau dari dalil. Kita tinjau dari dalil. Terkadang kita merasa kok ini pendapatnya seperti itu, kok rasanya ada yang aneh. Coba tanyakan kepada ustadz yang lain, nanti akan ketahuan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Dilanjut habis adzan apa mboten? Mboten apa-apa.
Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ya, kalimat yang singkat sebagai perkenalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua, sehingga Allah kumpulkan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti angkatan ini si musuh